Bersama Ustadz Lora Asroril Fawaid dari Sampang, Madura, Jawa Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, teman-teman yuk ngaji Malang, alhamdulillah ya. Alhamdulillah bi nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, pertama teman-teman ya, kita panjatkan syukur, kita basahi lisan kita dengan zikir, dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya di hari ini ya, hari Senin, kita kedatangan tamu, Masya Allah ya, tamu yang luar biasa ya, dari pulau seberang ya tapi masih tetap Jawa Timur ya, di tempat yang kita kenal dengan para ulama ya, Masya Allah. Oke, berikutnya salat serta salam juga kita haturkan pada Nabi Muhammad SAW ya. Semoga salawat kita nantinya menjadikan kita orang yang pantas mendapatkan syafaatnya Nabi di yaumil hisab kelak ya, di saat tidak ada pertolongan selain pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, di sebelah saya sudah ada, ini panggilannya apa ini? Gus apa Lora? Lora sama Gus tuh apa bedanya? Sama sih. Sama ya. Kalau Lora, cuman apa? Indikasinya berbeda nanti. Karena sebagian dari Jawa ini menggunakan Gus dan Kiai itu kurang tepat juga. Jadi gak bisa dijadikan definisi yang tepat. Kalau Lora itu kan masih muda. Kalau sepuh Kiai kan gitu kan. Kalau Gus masih muda. Kalau sepuh Yai kan gitu kan. Kalau Surabaya di Jawa. Tapi Gus Dur itu dari mulai kecil sampai sekarang tetap Gus Dur. Jadi ini tidak bisa dijadikan definisi yang tepat. Ya karenanya yang seperti itulah. Itu bagian ada unsur-unsur kerajaan juga kan. Jadi ada kiai yang kiai memang dari jalur nasabnya hebat, ada yang memang gabungan antara jalur nasab hebat dengan kerajaan. Sehingga dia mampu memberikan kepemimpinan yang layak bagi orang-orang sekitarnya. Oke, kayak gitu ya. Terus kita panggilnya apa nih enaknya? Ahsan, Lora atau Gus? Lora atau Gus ya. Gus aja ya. Karena ini di kebiasaan di Malang tuh Gus biasanya. Ya di Madura mungkin Lora kayak gitu ya. Ini Gus Asroril Fawaid ya. Jadi panggilan kita ke beliau ini Gus Asror, Masya Allah ya. Oke, teman-teman ya, kali ini kita akan bahas dengan beliau satu pembahasan yang kemarin sebenarnya sudah dibahas nih sama orang yang memang konsen di pembahasan tentang Konstantinopel ya, tentang Turki, tentang Utsmani ya. Siapa lagi kalau bukan Ustadz Felix ya. Bisa diceritakan itu Gus, kemarin gimana ceritanya kok pas ketemu sama Ustadz Felix? Awal memang kita itu ya, brandingnya sebentar kan. Kita kenal face to face juga, kemudian sering beberapa kali kita tatap muka kan. Tanpa harus saling tegur sapa itu belum. Pernah satu forum beberapa kali bahkan. Bahkan dulu bagi saya, ini siapa kok baru kan gitu kan. Tapi lebih terkenal dari saya. jadi kan saya ingin, ini agak siapa Ustaz? Ini siapa sebenarnya kata saya. Lama-kelamaan saya di jalur yang sama dengan beliau. Saya di jalur bersama jalur yang pemahamannya sama. Bahkan saya katakan, dari mana antum juga ada orang Malaysia kan. Nah, Ustaz, saya nak tanya. Saya ini ingin kenal sama Ustaz Felix lah, macam tu. Nah, saya bilang saya disatukan dengan Ustaz Felix karena sejarah. Karena sejarah. Saya disatukan dengan Ustaz Felix karena antara Romawi Timur dan Yunani kuno. Jadi ada banyak bahasan penting yang harus saya bahas waktu itu, karena berapa banyak hadis-hadis yang tentang Konstantinopel. Tetapi ini ada orang yang lebih hebat lagi
pemahamannya penerapannya, penerangannya, sehingga strategi menerangkan kepada kita itu tidak hanya dengan hadisnya tetapi dengan prakteknya juga. Prakteknya, Masya Allah. Akhirnya lewat ada salah satu Gus di Pasuruan, itu inilah kontaknya. Sampean sudah saya kenalkan, sampai sudah gini, coba nanti kalau ada kepentingan boleh ditelepon begitu. Saya dapat nomor teleponnya, kita kontak-kontak selama 1 minggu, akhirnya jumpa. Jumpa di mana itu, Gus? Kebetulan karena memang Ustadz Felix masih kendala sekarang kan ayah apa ibu yang belum bisa masuk. Iya, keduanya. Ini bagian dari tidak bisanya beliau untuk menjamu kita di rumahnya langsung. Memang alafu lora bilang begitu terus, tapi tidak masalah. Tempat bukan masalah bagi saya kan, yang masalah yang harus ketemu sama antum. Saya nggak mau jumpa dengan rumahnya gitu. Saya mau jumpa dengan orangnya, penghuninya. Akhirnya kita jumpa juga di kafe waktu itu. Tapi kafe itu tertutup. Kebetulan apa miliknya beliau, apa ya, entah. Yang jelas pokoknya jumpanya di kafe, diantarkan oleh pihak manajemennya Gus Nur pada waktu itu ke Jakarta, sampai sama Ustadz Felix. Ustadz Felix juga setelah jam duhur kita jumpa langsung di kafe. Ya, cerita ini itu kemudian Mas Fian itu datang kan begitu. Masya Allah. Memang apa ya, suatu yang tidak disangka-sangka seorang yang seperti saya, cuman di Madura aja kan yang kenal. Berapa itu pun mungkin dalam kalangan saya sendiri tidak meluas seperti beliau, yang langsung telepon sendiri waktu itu ke saya. Oke, seperti ini konsepnya. Oke, siap Felix, saya berangkat, siap. Waktu itu kan pas penjemputan ya kan? Yang ramai kemarin. Sudahlah, jangan dibahas dulu. Setelah momen itu baru ketemu ya. Setelah momen itu belum. Sebelum momen sama Ustaz. Ketemu dulu berarti. Ketemu dulu karena memang waktu itu kan pokoknya sebelum kerumunan itu ada, saya sudah bertemu dengan Ustaz Felix. Kira-kira 3 jam apa ya? Ngobrol ya? 3 jam. Ngobrol 3 jam tentang, Masya Allah, ilmunya luas memang. Oke, Masya Allah. Jadi gitu teman-teman ya, yang 3 jam diobrolkan dengan Ustadz Felix itu, dan juga apa yang kemudian dibahas di sana, itu yang coba kita ulik-ulik lah ya. Kita coba pengen tahu apa sih yang sebenarnya hal yang penting ya, yang sebenarnya dari 3 jam pembicaraan itu menurut Gus Asrol kayak itu. Mungkin bisa ini dimulai dari mana dulu ini Gus? Kalau yang menarik pembahas itu bahas apa ya waktu itu? Pembahasan yang menarik, kenapa Konstantinopel menjadi arahnya kan begitu. Yang pertama. Yang kedua, apa yang tersimpan di benak Sultan Muhammad Al-Fatih kan begitu. Sehingga tujuan utamanya adalah bisyarah Rasulullah. Masya Allah. Ingin membuktikan latuf tahan. Ini. Yang ketiga, menurut saya apa sih yang bisa membuat kita benar-benar menang di hadapan manusia, menang di hadapan Allah. Ini yang harus kita korek-korek sekarang ini. Oke, jadi yang kita bahas yang poin pertama tadi terkait masalah arah Konstantinopel. Mungkin seperti apa yang jenengan dapetin waktu itu obrolan? Waktu obrolan soal seperti itu, justru ini ilmu baru bagi saya. Saya memahami dengan isti apa yang di hati Ustadz Felix. Ada 3 kan. Ada 3. Pertama Edirne, Bursa, kemudian Islambul. Awalnya kan dia bukan Istanbul, Islambul. Ya. Kalau boleh diibaratkan Islam ini sebuah negara, maka yang paling tepat untuk menjadi ibu kotanya adalah Konstantinopel. Karena memang tempatnya itu betul-betul di tengah gitu loh. Di tengah, dan tujuan awal bagi Sultan Muhammad Al-Fatih penaklukan di sana karena di tengah-tengah itu ada Hagia Sophia. Inilah menjadikan Hagia Sophia sebagai masjid pada waktu itu. Ustaz Felix bilang
ketiga-tiganya ini semuanya penting, tetapi arahannya bukan itu. Kalau di dua saja, Bursa dan Edirne saja tidak bisa ditaklukkan, apalagi Istanbul. Apalagi Istanbul. Ini dulu berarti. Yang kedua ini Edirne sama Bursa ini ditaklukkan dulu, kemudian Konstantinopel. Saya menggalang-galang, coba bagaimana caranya 1300 tahun. Iya. Dinding itu tidak terpecahkan. Tidak pernah terlewati. Tidak pernah terlewati. Dinding besar itu 3/1, 2, 3. Dan masing-masing dinding itu sudah direkap dengan kekuatan yang sedemikian rupa. Dari atas gak bisa, dari bawah gak bisa, dari samping apalagi. Berarti ini ya Gus, teknologi yang paling canggih pada waktu paling itu. Canggih. Dan orang-orang yang ada di Istanbul itu, orang-orang yang ada di Konstantinopel itu, Konstantin, Bizantium, orang-orang yang ada di dalamnya lebih mengedepankan saya membangun benteng-benteng ini daripada kehidupan saya. Lebih meyakini benteng-bentengnya daripada kehidupannya. Lebih baik saya tidak makan daripada saya tidak membenarkan benteng-benteng ini. Jadi memang benar-benar dijaga begitu. Jadi pokoknya hebat. Orang-orang yang ada di dalam Konstantinopel itu memang teruji dan sangat setia kepada dinding Konstantinopel itu. Kemudian memang yang menjadi pembahasan awal ketika saya berjumpa langsung kepada kenapa dinamakan Al-Fatih, gitu. Kenapa kok dinamakan Al-Fatih? Sebutannya Al-Fatih ya. Sultan Mehmed II. Nah, kalau di deretan atas Sang Ghazi sampai ke bawah itu, pertama memang kita harus ada sisihan kepemerintahan. Baik itu perebutan atau perebutan suara atau aklamasi. Ini kita harus diperhitungkan di sana. Kerajaan dulu menyatakan seperti apa kalau di sampingnya raja itu? Batik Madin itu apa sebagai apa? Patih. Patih. Pertama menjadi patih. Kemudian dari patih itu menjalar kepada kerajaan. Dari kerajaan itu barulah kekuatan dimulai. Ada masa-masa pertama dipenggalnya itu penguasa-penguasanya sampai ke ayahnya Sultan Muhammad Al-Fatih ini kan kejayaan itu dimulai sejak ayahnya Sultan Muhammad Al-Fatih. Sebelumnya ya. Tetapi juga belum bisa menghancurkan Konstantinopel. Gitu loh. Di hati seorang Sultan Muhammad Al-Fatih tertanam dalam jiwanya yang diucapkan bisyarah Rasulullah pasti terjadi. Keyakinannya luar biasa ya. Pasti terjadi, gak mungkin gak terjadi. Sudah ditanyakan kepada ahli astronomi, ahli bidang sejarah, ahli bidang semua ditanyakan semua. Bahkan ulama-ulama pada waktu itu dikumpulkan untuk mengupas tuntas bisyarah Rasulullah SAW. La tuftahannal Konstantiniyah, falani'mal amir amiruha, walina'mal jis dalikal jis. Pasukan yang paling baik dan pemimpin yang paling baik. Saya teringat sedikit kalimat yang disampaikan oleh Ustaz Felix. Salah satu kalimat khas yang dikeluarkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, yakni kemenangan ini bukan kemenangan kita. Kemenangan ini bukan kemenangan golongan kita. Kemenangan ini bukan kemenangan Sultan Muhammad Al-Fatih, tetapi kemenangan Islam. Ini yang harus digarisbawahi. Kemenangan Islam, kejayaan Islam tentang bisyarah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Artinya begini, beliau menjadikan Nabi Muhammad bukan sekedar penghibur atau love is the love, tidak, father atau tidak. Ini menjadi idola. Benar-benar ikon. Benar-benar ikon yang ingin ditiru, tidak pernah meninggalkan ibadah sedikit pun. Sultan Muhammad Al-Fatih di umur yang 21 tahun masih muda seperti itu bisa menaklukkan kerajaan Bizantium gitu. Sedangkan itu yang ini ya, udah di masanya itu udah terkenal banget ya. Benar. Tapi kan diragukan. Pada waktu ayahnya meninggal, Sultan Muhammad Al-Fatih itu
diragukan oleh Bizantium. Bahkan Konstantinopel tidak merekayasa pemikirannya. Paling-paling ya anak muda fokus kepada game kan, gaming sekarang kan, gaming, kemudian paling ingin dihormati begini kan. Kenyataan itu terbalik. Kenyataan itu dihapus total oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Di waktu masa kanak-kanaknya tidak dihabiskan dengan itu. Bahkan dia cenderung pada waktu peperangan yang harus dilaksanakan sejak awal bagi tentara, wazir dan semuanya, jangan pernah meninggalkan sholat. Ini yang menjadi aturan utamanya. Sehingga orang-orang yang masuk ingin menjadi tentara, kalau istilah Yeniseri, Yeniseri itu tentara yang dari Kristen ingin masuk tentaranya Sultan Muhammad Al-Fatih. Saking terbiasanya pasukan-pasukan itu tidak meninggalkan sholat, sehingga orang itu masuk Islam juga gitu. Nggak kuat. Jadi saking terbiasanya melakukan sholat gitu. Jadi memang betul Bang. Saya juga teringat kan pada waktu sama Ustaz Felix itu kan saya langsung katakan Al-Quran. Kan begini. Idza ja'al haq wa zahaqal batil kana al-batil innal batila kana zahuqa. Kan begitu. Kebenaran akan terungkap. Kebenaran Islam akan terungkap. Sedang yang batil akan musnah, akan hilang, terhapus oleh masa. Salah satu gambaran bagaimana Bizantium itu bisa ada di bawah nalar oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, sekelilingnya itu ada bangunan-bangunan yang bisa mendeteksi. Bizantium ini kan perlu uang. Bizantium itu perlu budaya. Bizantium itu perlu makan, perlu senjata, perlu ini dan itu semuanya kan. Ini semua di antara Edirne, kan waktu itu tinggal di Edirne. Rumah yang ditempati oleh ayahandanya Sultan Muhammad di Edirne. Ini sangat jauh. Tapi kan sekeliling di Bizantium itu ada Selat Bosporus. Di Selat Bosporus itulah diletakkan 3 menara. Untuk mendeteksi dari siapa saja bantuan itu. Bantuan untuk ini ya, Konstantinopel. Konstantinopel. Sehingga terus eksistensi dijaga. Ada apa yang akan terjadi, dari siapa bantuan itu. Uniknya Sultan Muhammad Al-Fatih ini bukan hanya seorang raja, bahkan beliau ini memimpin dengan cara yang sangat unik. Kalau kamu dengan Bizantium 2 kali lipat, saya berani 3 kali lipat. Iya, okay. Saya berani 3 kali lipat, saya berani lebih hebat daripada itu. Jadi beliau memang hebat strateginya gitu. Strategi kesetiaan itu hebat. Bahkan orang yang mau membuat meriam. Yunani kuno itu kan dijadikan 2 kali lipat oleh Bizantium. Dibayar. Tapi gak dibayar. Oh, gak dibayar. Iya, minta meriam yang lebih besar 2 kali lipat gak dibayar. Sama Bizantium gak dibayar. Ternyata cuman isu saja. Kemudian setelah orang itu menghadap kepada Sultan Muhammad Al-Fatih, 4 kali lipat saya akan bayar kamu. 4 kali lipat 4 kali lipat. Berarti kalau bayarannya 500 juta semisal, itu bisa 200 juta. 500 berarti 2M ya. 2M bisa 2M. Jadi hebatnya di sini. Seorang penakluk Konstantin itu. Oke. Dan sangat menarik memang karena ini munculnya ingin membuktikan bisyarah Rasul. Sesuatu yang tidak sama dengan Rasul harus dibasmi. Ya kan? Jadi unik Bang. Apapun yang dilakukan Rasul untuk kemenangan itu dilakuin ya. Karena sang idola adalah Sayyidina Muhammad SAW. Kan yang digunakan pada kalimat hadis itu latuf tahanna. Pasti akan terjadi penaklukan Konstantinopel. Kalau dari bahasa Arab itu udah penekanannya pasti. Namanya itu latuf tahanna Konstantinia. Pasti. Tetapi ada ini pelajaran bagi kita. Ini dari saya, bukan dari Ustaz Felix. Ini pelajaran bagi kita. Pada waktu itu Sayyidina Salman Al-Farisi sudah tidak bisa lagi menggali parit. Semua sahabat takluk. Saya tidak bisa, ada batu pada waktu menggali parit itu ada batu. Sampai terakhir orang paling
Iya. Salman Al-Farisi gak bisa lagi untuk memecahkan Ngancurin batu itu. Akhirnya Rasulullah turun tangan Rasulullah. Pertama penaklukan kalau gak salah Mesir. Yang kedua jatuh pada Yaman. Nah, yang ketiga ini Rasulullah mengatakan la tuftahannal Konstantinia. Rasulullah pada waktu itu kan berkuasa di Madinah. Sedang Romawi, Bizantium itu sudah berkali-kali lipat ya. Kerajaan besar. Senior. Anggaplah Rasulullah di Malang kan. Rasulullah bilang kalau di Amerika itu ada orang-orang tertawa kan di sekitar kan. Sekarang aja nasibnya nggak jelas ya. Kamu saja ada di Malang gitu kan. Kamu ada di Malang nggak tahu apa. Maksudnya kan arahnya Rasulullah ini bercandaan orang itu begitu. Benar. Kalau andaikan orang-orang yang menertawakan Rasulullah SAW itu hidup, betapa kagumnya mereka kepada Rasulullah. La tuftahannal Konstantinia benar-benar terjadi. Oke. Jadi kan bisa dibedakan. Ada bisyarah, ada isyarah. Kalau isyarah munculnya dari wali, bisa terjadi, bisa tidak. Kalau Nabi pasti terjadi. Dari cerita itu ya Gus, aku dapetin sesuatu yang menarik ya. Berarti dalam setiap orang yang punya tekad itu, kalau ada orang nyinyir wajar ya. Pasti ada. Pasti. Kalau apapun yang akan terjadi, yang akan berhasil sebelum kita finish, nyinyir itu justru tambah lebih banyak. Lebih banyak dinyinyir waktu itu. Ya, step of Sultan Mehmed Al-Fatih ini terjadi kepada dirinya pada waktu kemenangan sudah di ujung tombak. Semua orang menghasut dari samping, dari kanan. Ada depan. Juga nyinyir ya. Banyak sangat sekali. Kamu salah. Seharusnya jangan dari sana nyerangnya. Nyerangnya dari sana. Seharusnya dari bahkan nyinyiran pesimis juga ada ya. Nyinyiran pesimis. Tapi anjuran yang ditekankan, jangan sampai sekali-kali ada pasukan dari saya meninggalkan sholat berjemaah, meninggalkan puasa Senin Kamis, meninggalkan sholat tahajud, meninggalkan sholat duha. Ini yang dibangun. Wah, kalau di saya tuh beberapa udah ditinggal. Ini jadi sebelum penaklukan yang ditanyakan oleh Konstantinopel 3 ini. Yang pertama, wali'mal amir amiruha, wali'mal jis dalikal jis. Pasukanku adalah pasukan yang terbaik. Yang saya tanyakan pertama, siapa di antara kalian yang tidak pernah meninggalkan sholat tahajud selama hidupnya? Ada beberapa orang mengacungkan tangan. Pertanyaan kedua, siapa yang tidak pernah meninggalkan sholat duha semasa hidupnya? Ada 1 orang mengangkat tangan. Siapa yang semasa hidupnya, ini yang ketiga, yang semasa hidupnya tidak pernah meninggalkan puasa Senin dan Kamis? Ada 1 orang. Kemudian Sultan Muhammad Al-Fatih turun dari kudanya. Dia mengatakan, saya tidak pernah meninggalkan kewajiban itu. Kemudian kalimatnya, kalau kamu mengatur dirimu saja tidak bisa, apalagi menaklukkan Konstantinopel. Mantap ya. Tamparan benar ya. Kalau kamu mencegah nafsumu saja untuk bermaksiat tidak bisa, apalagi kamu menyuruh orang. Bagaimana? Gak bisa kan? Jadi aslih nafsak, ini pesan utama dari Sultan Muhammad Al-Fatih. Perbaiki dirimu tanpa bernyinyir kepada orang lain. Perbaiki akhlakmu tanpa harus menilai kebaikan orang lain. Perbaiki kelakuanmu, karena innallah katabal ihsan ala kulli. Allah pasti mencatat baik setiap kebaikan kita. Jangan mudah ingin orang itu, jangan terpancing dengan hal-hal yang seperti itu. Fokus kepada kebaikan kita. Ini yang menjadikan Sultan Muhammad Al-Fatih bisa menjadi sang penakluk Konstantinopel. Luar biasa ya. Muhammad Al-Fatih ya. Cerita yang sering kita dengerin, tapi barusan yang dijelasin oleh Gus tuh yang dibalik layar. Benar. Jadi jangan ngelihat hasilnya aja. Benar. Ada apa yang terjadi begitu kan? Kalau Ustaz Felix memang secara strategi perang begini, meriamnya ukuran segini. Saya kan
berpikir begini, aduh, saya keburu nerangin itu, meriamnya saja saya ukurannya nggak tahu. Jadi bagi saya untuk saya menerangkan dari jalur sana itu kan justru bukan saya, artinya rahasia yang ada itu apa yang dibangun. Ternyata ada sisipan yang paling hebat daripada semuanya. Kalau kata-kata Dorbos itu berdiri di atas semua golongan adalah Islam. Islam yang akan menjadi pemenangnya. Begitu. Jadi Bizantium itu bukan ditaklukkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Siapa sebenarnya yang menaklukkan? Bisyarah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Andaikan Nabi Muhammad tidak mengatakan latuftahanal Konstantiniyah, tidak akan pernah terjadi. Meskipun usahanya mati-matian. Gak bisa terjadi. Gak bisa. Dari pertama Rasulullah mengatakan latuftahanal Konstantiniyah itu semua orang berusaha. Berlomba-lomba. Abbasiyah berusaha, Muawiyah semua, Bani Umayyah berusaha, semuanya berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin terbaik dan pasukan terbaik. Jadi mereka mengira mudah pasukan terbaik itu. Logikanya kan kayak gini ya Gus. Kalau main bola aja pengen jadi pemain terbaik tuh mati-matian. Ini kayak Ronaldo, Messi. Apalagi peperangan ini. Peperangan ya, lebih kompleks lagi. Yang musuhnya kalau bola kan musuhnya bisa berstrategi berhadap-hadapan. Ini musuhnya ada di Bizantium yang 1300 tahun tidak pernah dikalahkan. Juara champion berkali-kali. Oke. Menarik nih ya Gus. Terus ada satu pertanyaan lagi, kalau mungkin anak sekarang itu difasilitasin YouTube, belajar skill ini bisa belajar sendiri. Kalau untuk perihal apa yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih untuk kemudian bisa merebut ataupun membuka Konstantinopel ini, apakah bisa hanya sekedar Muhammad Al-Fatih sendiri ikhtiar tadi, atau ada orang lain yang memang siap mensupport terusnya? Kalau diri sendiri yang berangkat, tidak ada penaklukan. Tidak ada ya? Tidak ada penaklukan. Saya kira saya boleh memastikan tidak akan ada penaklukan kalau Sultan Muhammad Al-Fatih berbicara sendiri. Wazir yang menjadi kepercayaan ayahandanya dipanggil pada waktu malam hari. Sudah menjadi kebiasaan di Turki Ottoman. Kalau ada seorang wazir dipimpin dipanggil di malam hari, berarti kalau tidak pemecatan, iya ini yang sudah terjadi. Kalau tidak pemecatan, ya pengangguran lagi yang akan terjadi kan gitu. Jadi wazir sudah bersiap-siap untuk menemui sang baginda dengan lantang, dengan ketakutan, kesedihan segala macam, sudah membawa uang. Kebiasaan yang dipanggil malam memang harus membawa uang sebagai bentuk terima kasih kepada sultan kan begitu. Jadi membawa uang untuk diserahkan kepada sultan. Apa itu kata sultan? Bagi kami sudah biasa adanya seperti ini, dipanggil malam-malam, ini berarti tanda-tanda. Ini tanda-tanda. Kemudian diletakkan, singkirkan itu semua. Saya tidak mau itu. Saya ingin pendapat kamu. Saya penaklukan Konstantinopel. Apa pandangan kamu? Malah ditanyain pendapat. Apa pandangan kamu akan penaklukan ini? Sedangkan wazirnya sendiri kan takut. Dia takut kepada Konstantinopel. Aduh, nanti gagal lagi nih. Karena beberapa kali gagal lagi. Kita gagal lagi. Aduh, malu terus ini ke Konstantinopel kan. Jadi tapi sebelum beliau Sultan Muhammad Al-Fatih benar-benar menguasai, ingin peperangan itu dimulai, ini dikuasai dulu di tengah-tengahnya. Jadi ini Bizantium kan, di Selat Bosporus dikuasai betul. Siapa yang memberikan support? Vatikan sudah tidak lagi akan menyupport. Dicekal. Sudah dicekal. Setiap kapal-kapal yang menyeberangi kepada Bizantium semua ditanyakan. Nggak izin? Nggak izin, nggak boleh masuk. Kekuatan-kekuatan seperti setelah persediaan persenjataan Bizantium melemah. Kemudian setelah anggur sudah tidak masuk lagi kan, nggak bisa miras lagi di sana kan. Ini sudah gangguan yang paling dalam. Mengirimlah surat kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Hentikan pencekalanmu, karena itu kamu bisa menjadikan kesepakatan dirusak. Pelanggaran. Pelanggaran sebagaimana kesepakatan saya dibangun dengan ayahandamu. Lalu itu kan. Terus yang dibalas oleh Sultan Muhammad Al-Fatih lagi-lagi ketegasan. Kalau saya menyerah
demi kamu saya telah menjatuhkan Islam. Benar. Jadi ketiga-tiganya menara ini dibangun untuk mengintai orang-orang yang berani masuk kepada untuk mendukung Bizantium. Jadi memang direkayasa penuh sebagaimana peperangan ini benar-benar akan terjadi, sampai pada buku itu menceritakan, di buku itu diceritakan kalau dilihat dari atas, dari banyaknya pedang seperti bintang-bintang di atas langit. Perjalanan dari Edirne menuju Konstantinopel itu sangat banyak manusia, 70.000 pasukan pada waktu itu. 700.000 pasukan pada waktu itu, berjalannya kompak, kemudian duduknya kompak. Bahkan ilmuwan daripada Yunani kuno mengatakan tidak ada peperangan sekompak ini. Sebelumnya tidak ada pasukan yang sekompak ini, dan tidak ada suara lain kecuali Allahu Akbar. Masya Allah. Tapi saya ini menarik ini. Ustaz Felix bilang ketika pada waktu Sultan Muhammad Al-Fatih ingin berangkat, bendera yang dikibarkan adalah bendera La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya sepakat kalau pada waktu itu adalah HTI. Ini kan gitu. Waduh, gara-gara ini berarti masuk HTI gitu sih. Sebentar. Iya, rasanya itu sepakat. Kata Ustaz ini. Pada waktu dikibarkan bendera itu bertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Saya langsung, fake berarti Sultan Muhammad Al-Fatih HTI. ini bagian dari awalnya. Iya Ustaz ini. Karenanya saya tertarik. Tidak ada hukum yang lebih indah daripada hukum Islam. Tidak ada hukum yang fleksibel, baik horizontal atau vertikal, kecuali Islam. Semuanya ditata dengan baik, ditata dengan sedemikian rupa untuk membangun Islam ini menangkan begini. Masya Allah. Oke. Terus terkait masalah sosok tadi yang di belakang Muhammad Al-Fatih itu memang ada ya. Jadi gak hanya berangkat sendirian itu, kayak yang kita ketahui di cerita itu kan ada Syekh Aksan Sudin ya, seorang ulama. Dari peran ulama itu memang penting banget. Sulaiman Al-Qanuni itu semua ulama-ulama yang diundang oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Ulama juga diundang, para wazir juga diundang, para pimpinan-pimpinan yang lain juga dimintai pendapatnya. Apa pendapat sampean ketika saya akan menaklukkan Konstantinopel? Sampai orang yang membuat meriam itu sendiri mengatakan, buat apa Anda meriam sebesar ini Sultan? Jangan-jangan Anda ingin meriam Konstantinopel, katanya. Kok kamu tahu, katanya? Katanya Sultan Muhammad Al-Fatih. Iya, karena saya dulu mencoba untuk membuat, tapi gagal, begitu kan? Buatkan saya yang ukurannya 4 kali lipat, saya akan bayar 4 kali lipat juga. Pada waktu itu pembuatan menara awal itu dedikasi awal yang diperintahkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, saran para ulama. Semua ulama harus menyumbangkan hartanya ke dalam pembuatan meriam itu dan pembuatan menara itu. Semua ulama memberikan koin, memberikan emasnya kepada ini untuk bersedekah kepada Islam. Jadi ulama jangan tinggal diam. Ulama juga harus berpartisipasi untuk memberikan sedekahnya kepada Islam. Jadi semua emas itu ditaruh, kan bara api kan sudah muncul kan. Tidak boleh mengatakan kalimat kecuali Allahu Akbar dan la haula wala quwata illa billah. Ini yang dibangun. Pada waktu pembangunan meriam itu, pembuatan meriam itu terjadi, alatnya ini butuh kapur, butuh ini, semuanya itu. Setiap meletakkan harus mengatakan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahu Akbar. Terus begitu, terus. Dan disiplin sholat. Salah satu yang membuat pasukan Sultan Muhammad Al-Fatih ini tergesa-gesa ingin cepat selesai, Sultan Muhammad Al-Fatih membuat sayembara. Yang paling baik berkinerja ada hadiah dari saya. Ya, ini dikasih reward ya. Ada reward yang paling hebat dalam pekerjaannya, dalam pembanting tulangnya, ada hadiah terbaik dari saya. Jadi
berapa, kalau nggak salah 4 bulan ya selesai tuntas. Ya. Tidak ada pembangunan yang secepat itu sebelumnya. Apalagi proyeknya kayak gitu ya. Jadi yang paling bisa kita rasakan, Muslim ini kan punya hati. Artinya idza sadaqal azm faddahas sabil. Kalau niat sudah tertanam, yang diidolakan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih adalah Sayyidina Muhammad SAW, maka tidak ada satupun yang berani mencegahnya. Kalau niat sudah tertanam dalam hati, maka Allah pasti memberikan jalan. Jadi setan itu, ini gambaran luasnya. Setan itu tidak bisa mencegah kita untuk melakukan sholat. Yang bisa menjadikan kita malas untuk melakukan sholat. Selalu mundur-mundur. Mengundurkan sampai 4 jam kita belum sholat. Ini bisa. Kalau untuk kita sholat mau dihadang nggak bisa. Kemudian setan juga tidak bisa menghalangi orang manusia untuk mengkodok sholat, nggak bisa. Azam sudah ada. Oh nanti saya kodok. Nggak bisa setan mengganggu ini. Tetapi yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, la taj'al ba'sahum. Aku pernah meminta kepada Rasulullah, di antara permintaanku ingin menjadikan umatku bersatu. Allah mengembalikan lagi kepada saya. Artinya Allah tidak mengabulkan permintaan itu, sehingga semua umat sekarang berbeda dalam pandangannya, berbeda dalam diskusinya, berbeda dalam ilmunya. Jadi menurut golongan ini yang benar begini, menurut golongan itu yang benar begitu. Sampai saat ini kan tidak ada dorbus, tidak ada komunitas di atas semua komunitas, kan tidak ada. Jadi sama-sama mengunggulkan diri sendiri. Tidak bisa, katanya pepatah kan, duduk sama rata, berdiri sama tinggi, itu sudah tidak ada. duduk sama rata. Oh iya. Berdiri sama tinggi itu kan bentuk daripada kita membangun persatuan. Kalau tidak bersatu, gak mungkin Sultan Muhammad Al-Fatih menang. Bagaimana cara menunjukkan bisyarah Rasulullah itu benar-benar terjadi? Ba'dul hilmi dullun. Kalau kita sedang bersatu, pasti ada yang dirugikan. Ada raja yang harus ada di bawah. Oh iya, harus kerelaan. Ini bentuk kerelaan itu harus diterima dengan hati. Adakah sekarang, di masa-masa sekarang ini, pemimpin yang berani tidur di atas pelepah kurma? Tunggu dulu, hotel masih banyak kan begitu. Jadi ketika Sayyidina Umar ditanya kan, Sayyidina Umar, kenapa kamu nyenyak tidur di bawah pohon itu? Rakyatku sejahtera. Semua hak-hak sudah saya berikan kepada rakyatku. Tanggunganku sudah tidak ada. Jadi bahaya bagi seorang pemimpin yang sudah tidak menegakkan lagi kepentingan rakyatnya. Waduh. Nah, ini di break dulu ini. ini nalar kemana-mana ini. Ini berat ini. Oke. Itu teman-teman ya, Masya Allah ya. Itu terkait masalah Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih ya. Jadi tetap ya, yang namanya persatuan kaum muslimin itu tidak bisa ditawar ya. Bahkan di dalam Al-Quran itu diwajibkan malah Gus. Kayak gitu. Ini Gus, mungkin dari semua yang antum dapetin dari obrolan dengan Ustaz Felix selama 3 jam itu, apa sih yang intisari yang kemudian bisa kita ambil sebagai anak muda ya, untuk kemudian bisa menjadikan, kalau bahasanya kita mengikonkan Muhammad Al-Fatih ya, bahkan lebih dari itu, mengikonkan apa yang Muhammad Al-Fatih ikon, ya, idolakan kayak gitu. Nabi Muhammad itu apa buat kita semuanya? Saya bisa simpulkan dalam 3 jam ketika saya berjumpa dengan Ustaz Felix. Pertama, kunci adalah setia kepada Allah dan loyalitas itu penting, sangat penting. Bahkan sekalipun tidak diperbolehkan kita meninggalkan sholat. Artinya setia harus benar-benar dibangun. Loyalitas wajib kita bangun. Ini pertama. Yang kedua, tidak meremehkan sedikit pun dari siapapun. Mengenai hal itu
Islam juga mengajarkan la tahtakir man dunaka li'anna likulli syai'in maziyah. Jangan pernah mengolok-olok, jangan pernah menghina daripada yang bawah daripada kita, karena setiap manusia mempunyai kelebihan. Nah, tidak bisa dalam peperangan, tetapi dia dalam pembuatan meriam jago. Jago. Bisa memang mungkin ilmunya tidak sampai untuk ke sana, tetapi tidak ada orang yang bisa mencangkul kecuali orang itu. Jadi maziyahnya diambil. Ada kepentingan dan ada kelebihan yang harus diambil dari orang itu. Yang jelas bisa disalurkan buat dakwah, buat ini Islam. Yang kedua, jalannya bersatu. Yang ketiga, rahasia itu turun temurun. Yang menjadi idola bagi sang Ghazi, sang kesatria dari Istanbul itu adalah hatinya tidak pernah rentan. Ya azam harus dibangun. Ada manusia di Indonesia ini yang sering terjadi, diolok-olok sebelum menggunakan sesuatu. Paling kamu gak akan bisa nanti. Gembosin. Ini sudah biasa di Indonesia. Sehingga ada video yang waktu itu viral, seorang anak itu ketika pada hantaman pertama tidak ditertawai tapi disupport terus, kamu pasti bisa terus, sampai akhirnya bisa juga. Karena supportan, bukan karena Indonesia satu kali tidak bisa, kemenye. Nah ini kan gak bisa. Ini sudah don ini sudah. Don urusan kacau ini sudah. Kalau sudah ada pemimpin yang seperti itu gak bisa. Sultan Muhammad Al-Fatih merangkul semua golongan, astronomi, ulama, ilmu hukum tata negaranya seperti apa, rancangan peperangannya seperti apa, Nabi Muhammad waktu itu seperti apa peperangannya. Jadi saya tidak menjajah, kata Sultan Al-Fatih, saya memberikan kebenaran yang benar-benar harus direalisasikan menurut Islam. Jadi kemenangan saya bukan kemenangan saya, bukan kemenangan pasukan, tetapi kemenangan Islam. Ini yang harus digarisbawahi. Jadi memang hebat ini pesan 3. Pertama loyalitas. Yang kedua masalah persatuan. Semua potensi harus diangkat, potensi yang ada. Kemudian yang ketiga secara azam itu apa? Kehendak di hati. Itu tidak pernah luntur. Itu bahkan dari yang sebelum-sebelumnya dari turun temurun. Sang wazir itu sempat ragu, apakah ini Konstantinopel bisa dijebol? Ragu. Ketika melihat 700.000 pasukan berkumpul bagaikan ombak, sang wazir itu bergeleng-geleng kepala. Ya Allah, Sultan Muhammad Al-Fatih benar-benar punya visi dan misi. Visi misi utamanya itu bukan apa? Ingin membuktikan bisyarah Rasulullah SAW. Saya tanyakan kepada Ustaz Felix, sejak kapan? Atau sejak kapan penaklukan Konstantinopel? Sejak Rasulullah mengatakan. Jadi ketika Rasul bersabda udah tertakluk ya sebenarnya di sana. Tapi dalam sejarah yang lain, penaklukan Konstantinopel itu bukan 1 kali, sebenarnya 2 kali. Pada waktu itu yang ditaklukkan oleh Alexander ya. Alexander itu kan tapi gak sampai selesai. Alexander itu cuman kepalanya kan diinjak. Kepalanya Bizantium kan diinjak. Kemudian kepala Bizantium itu mengatakan, pemimpin Bizantium mengatakan, apa yang kamu kehendaki dari saya? Apa kemauan terakhir kamu? Kalau aku jadi kamu, akan kuarak kekalahanmu di sekeliling umatku, di sekeliling bawahanku, dan ikut akan terjadi kepadamu. Kan terbalik waktu itu. Jadi ini peran utamanya, jangan sombong dengan kemenangan. Karenanya Sultan Muhammad Al-Fatih ini bukan semata-mata itu dari keinginanku, tapi yang harus benar-benar terrealisasi Islam, aturan Islam. Jangan sampai meninggalkan sholat, sedekah wajib, penegakan hukum itu wajib. Bukti yang nyata setelah penaklukan Bizantium, orang-orang non-muslim itu dibiarkan begitu saja. Kamu aman, kamu tidak akan aku siksa, kamu tidak akan terbengkalai denganku. Islam datang sebagai agama rahmatan. Ini bentuk kesetiaan kepada Islam. Sementara ini kan bagian-bagian dari kita ini bukan kepentingan Islam, tetapi kepentingan pribadi.
Buktikan pribadi menyatakan bahwa susu itu masih manis untuk dirasakan, begitu kan? Jadi ini bukan masalah susu, ini bukan masalah jeruk ini, tapi bagaimana jeruk ini bisa mengantarkan kita kepada Islam. Masya Allah. Kasihlah kepada bagi miskin. Nah, ini kan bentuk-bentuknya seperti itu. Jadi bukan mereka orang miskin itu tidak mau sholat, mereka nggak bisa makan. Nah, untuk menegakkan sholat. Ulama harus turun tangan. Gini saja. Kamu kan nggak punya kopi kan? Nah, sini. Ini kopinya, ini makanannya, ini uangnya, suruh ke masjid. Mas, fokus. Luar biasa. Nah, ini kemenangan Islam namanya. Jadi Oke. setia benar-benar di bawah. Loyalitas. Oke, teman-teman sekalian ya, luar biasa sharing kita dengan Gus Masya Asror Allah, ya. Masya Allah. Yang unik memang kalau bicara Muhammad Al-Fatih itu kayaknya semua orang yang kemudian di sekelilingnya yang awalnya pesimis, kalau sudah ngobrol sama Muhammad Al-Fatih itu bisa semangat ya pasti. gitu, bisa kayak ada percikan azam yang kuat yang tertular. Gak usah dengan Saudara Muhammad Al-Fatih. Saya saja dengarkan Ustaz Felix begitu semangat, kemudian ini gak habis kayaknya minuman saya ini. Itu kayaknya bukan perkara ngomong dengan siapa lagi ya, atau siapa yang ngomong, tapi apa yang diomongin kayak gitu. Ini yang menarik lagi. Ustaz Felix ini menarik yang harus kita pelajari. Ketika ada orang yang menyumbangkan sumbangsih pemikirannya, oh berarti begini, benar. Ini rahasia Ustaz Felix. Ustaz Felix itu tidak pernah mengatakan tidak di hadapan orang. Masya Allah, ini rumus ya. Iya, rumus. Jadi setiap ada orang yang menyauti, oh berarti Meriam itu sekian, oh benar. Mengapresiasi ya. Itu yang dimenangi Ustaz Felix. Bukan kamu tahu apa ke Turki aja belum? Tidak ada di Ustaz Felix. Jadi saya selalu Ustaz Felix hebat, Ustaz Felix. Benaran. Ya. Orang apa ya? Rata-rata orang-orang Cina itu kalau dagang ini dalam prinsip dagang. Sebenarnya dia sangat butuh, tetapi berapa itu harganya? 6.000. Sebenarnya kan dia sangat butuh, tapi pemandangannya santai aja kayak gak butuh kan? Nah, kan gak nawar kalau gitu. Kalau orang Islam kan dilihat terus. Berapa itu? 6.000. Oh sudahlah Bu, 5.000 lah Bu. Ini kan kasihan nanti, karena dilihat terus. Konsep orang Cina beda. Orang Cina 6.000, agak-agak kemana-mana lihatnya. Dibayar sudah. Artinya seakan-akan dia tidak butuh, padahal dalam hatinya sangat butuh. Sangat butuh ya. Oke. Itu pengalihan isu itu sebenarnya agar tidak ditawar. Jadi terus kaitannya sama Ustaz Felix itu di mana ya? Ustaz Felix sangat cerdik. Itu memancing semua keadaan untuk menghadap kepada dirinya. Betul sehingga semuanya sepakat untuk mendengarkan. Al-Eldul itu sampai tercengang gini kan. Ini saya rasa Al-Eldul ini kan Masya Allah ya. Seorang Al-Eldul kan pernah kan ngisi di kan di Cinta Quran kan. Cinta Quran. Pas bareng orang Ustaz Fatih kali. Berarti begini Ustaz. Ya benar. Diam ya, gitu kan? Nggak bantah lagi kan? Coba dikatakan tidak. Oh enggak, kan lama kan? Ya. Oke, iya siap begitu. Ini rahasia pribadi. Jadi hebat Ustaz. Nggak rahasia lagi dong Gus, udah. Iya ini rahasia yang sudah dibuka udah ini. Paling tidak nanti banyak orang-orang yang seperti beliau ya nantinya ya. Mensupport lah. Artinya mensupport apa yang diketahui orang sekelumit tentang hal yang diomongkan oleh kita, support lah. Itu udah luar biasa sampai tahu kan kayak gitu. Itu. Jadi seperti berarti Sultan Muhammad Al-Fatih itu orangnya begini, pemberani. Oh, benar. Jadi begini. Ini kan bentuk perumusannya kan. Oke. Nanti berarti di teman-teman benar gitu. jadi tidak tinggal diam di sana juga begitu. Masya Allah. Oke teman-teman ya. Jadi itu pembahasan kita ya. Ketika bertemu dengan beliau itu Masya Allah banget ya. Benar tertransfer ya. Nggak langsung kita ketemu sama Ustaz Felix lewat Gus Asror, itu spiritnya juga dapat nih ya. Semoga teman-teman bisa dapat spiritnya juga, semangatnya juga ya, memperjuangkan Islam ya. Ya kita coba benar-benar investasikan diri kita kayak tadi, harus loyal ya. Terus yang kedua, kita benar-benar mengarah ke persatuan untuk
himpun kekuatan untuk mensupport Islam ya. Dan yang ketiga mengazamkan jangan sampai kita loyo, apalagi kena nyinyiran ya. Udah biasa pasti ada dalam perjuangan. Oke teman-teman ya, itu yang bisa kita obrolkan dengan Gus ya. Semoga di lain kesempatan ya kita bahkan moga aja ya bisa berkunjung ke rumah beliau ya di Madura kayak. Maduranya Madura mana? Sampang. Mudah-mudahan Yuk Ngaji ini tetap jaya, amin, tetap amin. Loyal dalam membicarakan ilmu, membicarakan kesetiaan kepada Islam, kan begitu kan. Dari berbagai arah, dari berbagai sisi Islam tetap terdepan. Yuk Ngaji menjadi orang yang setia kepada Allah dan setia kepada Rasulullah. Amin. Bener Gus. Langsung nerapin. Kayak gitu. Oke teman-teman ya, terima kasih ya. Semoga teman-teman dapat apa yang baik ya di video ini, di pembicaraan kita di hari ini ya. Dan teman-teman jangan lupa, jangan terhenti di teman-teman ya. Ibaratnya kalau ilmu itu kayak air ya, terus mengalir tapi gak pernah kita sebarin, itu ujung-ujungnya air yang menggenang itu juga gak enak disebar ya, kayak gitu ya. Lebih baik ketika udah dapat kebaikan disebarkan ke orang lain ya, kayak gitu. Jangan terhenti di teman-teman. Mungkin itu saja teman-teman ya. Sekian dari obrolan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nanti